piknik, benar-benar kurang piknik nih orang. Bukan, Iya, gue bener-bener kurang piknik. Makanya harus Gue pulang tuh harus tenggo ya, Andrew ya. Jalan emang bener-bener. Listen. Halo healthy people, balik lagi sama kita. Kayaknya udah lama banget nih kita nggak ketemu, dan lagi-lagi ada kita di sini. Ada gue Sasa, ada yang hari ini kayaknya kembaran sama gue dan nggak tahu ya, padahal ini nggak sengaja. Ada gue Paul. Dan gue Andrew seperti biasa. Oke, iya, hari ini sih memang kayaknya Andrew kelihatan jadi kayak pengkhianat ya teman-teman ya. Gue nggak tahu kenapa gue bisa sehati sama Kopal, cuma dia nih yang nggak sehati. Aduh, memang ya. Gue nggak berkhianat, soalnya guling lu sama gue sama warnanya. Nah, itu. Oh shit. Bener. Iya, warna biru. Gak penting. Next. Gak penting. Oke, ya jadi guling gue sama Andrew, sedangkan baju gue sama Kopal. Oke, fine, fair enough. Oke, kita ngebahas apa hari ini, Sa? Hari ini kita mau ngebahas topik yang lagi hot juga, ya pastinya teman-teman. Dan ini sudah menjelang detik-detik mau Lebaran. Jadi, dan kalau di kita pasti Lebaran itu sangat melekat tradisinya sama mudik. Jadi hari ini kita, yes, bener banget. Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang mudik. Ya, seputar warawirinya mudik di zaman COVID kayak gini. Ya ini kayaknya pasti udah banyak nih teman-teman yang kayaknya baca berita sana sini ya, dan gitu. Dan mungkin mulai berpikir, aduh, apakah aku bisa mudik gitu ya? For your information aja ya, kemarin dari tanggal 6, seingat gue kalau nggak salah ya, dari tanggal 6 sampai nanti tanggal 20 ya atau 19 ya, gue agak lupa tuh. Gue agak lupa, kayak kalau nggak salah apa 6 sampai 17 ya, yang kita bandara, terus terminal sama pelabuhan itu ditutup gitu ya, tidak beroperasional sementara gitu demi menjaga kalian, celah gitu ya. Nih, dan ini ada sedikit nggak penting gitu ya. Nggak penting sih memang, tapi agak penting juga. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi kan tanggal 6 sampai, nah itulah pokoknya sampai tanggal selanjutnya itu kan maksudnya semua sarana transportasi itu kan lagi ditutup sama pemerintah gitu. Untuk untuk mencegah lah ya lonjakan arus mudik. Nah, fun fact-nya, jadi atasan gue itu adalah orang Jogja. Jadi dia sebelum tanggal 6 itu dia ada keperluan mendadak lah gitu, misalnya keperluan keluarga lah yang mengharuskan dia harus pulang ke Jogja gitu. Setelah itu dia nggak bisa balik ke Jakarta dong. Maksudnya, jadi di kantor gue kayak anak ayam kehilangan induknya. Bos gue mana? Gitu. Kok nggak masuk gitu. Gue ditinggalin ini sendirian. Cuman masih bisa by phone sih. Cuman maksudnya kayak bos gue udah balik ke kampung halamannya dan nggak bisa balik gitu. Maksudnya nggak bisa balik ke Jakarta gitu. Dan itu so sad, dan maksudnya artinya kayak gue merasa bahwa ini nggak main-main loh, beneran ditutup. Kayak mungkin kan ada orang yang berpikir bahwa apa sih, paling bercandaan, paling sementara, tapi beneran ditutup loh, bener-bener nggak bisa balik sampai nanti tanggalnya yang ditentukan emang udah dibuka. Menurut gue amazing banget ya, tegas loh, luar biasa gitu. Jadi buat kalian-kalian yang lagi mau berpikir mau keluar, think twice. Tapi bukannya masih boleh pakai SIKM ya, surat izin keluar masuk gitu kan? Tapi selama dia PCR kan, PCR masih boleh nggak sih? PCR masih boleh. Nah, sekarang ada lagi tambahan barunya. Ada tambahan barunya itu adalah sertifikat
vaksinasi. Waduh, Gitu. berarti sudah harus di full vaksin dulu baru bisa dong. Iya, baru bisa. Dan yang gue tahu ya, ini mungkin bisa dibilang keuntungan, tapi bisa dibilang enggak juga gitu. Ada privilege lah buat kita yang para nakes gitu ya. Kayak misalnya contoh gue ini gue punya rumah di luar planet ya. Nggak usah gue sebutin, pasti udah langsung tahu dong di luar planet itu di sebelah mana kan ya gitu. Namek Nah, gue tahu. gue ada rumah tuh di luar planet nih ya. Terus kalau misalkan sedangkan kantor gue adanya di Jakarta Barat gitu. Terus gue ada satu lagi biasanya buat konsul juga, biasanya maksudnya kadang-kadang gue suka dipanggil untuk konsultan ke sana, itu satu tuh di Bogor gitu. Jadi gue itu literally ujung ke ujung semua nih. Jadi kayak emak gue tinggal di luar planet gitu ya, guanya kerja di Jakarta Barat, dan ada juga yang di Bogor, jadi kayak ujung-ujung banget ya gitu. Nah, waktu informasinya tuh kalau lu nakes dan memang sesuai sama daerah lu bekerja, ya lu boleh bolak-balik ke daerah itu. Kan gue jadinya kayak berkeliling 3 kabupaten nih. Dari Kabupaten Bogor, terus ke Jakarta, terus keluar planet gitu. Lagu banget loh. Lu visa udah lengkap belum? Hati-hati lo. Apa? Visa udah lengkap belum? Ntar kena iya, orang imigrasi kan, udah beda planet. Iya, Nah ini nggak serius ya guys, bisa ini sih, gue bercandaan. kemarin udah perpanjang sih. Itu udah gue perpanjang, jadi tenang aja gitu. Dan dianggap Jadi serius. ya gue selalu bawa ID card gue kemana-mana tuh, mau nggak mau kan. Jadi kalau misalkan gue harus ke sana ya, kalau misalkan ada pemeriksaan ya gue mau nggak mau harus tunjukin, oh ya ini tempat bekerja gue dan gue harus ke sana gitu. Gitu juga sebaliknya, kalau ini gue mau pulang gitu, lo harus tunjukin KTP lu ada di mana gitu. Bukan berarti jadi kayak privilege-nya adalah kalau lu nakes dan lu lu tinggalnya sama daerah kerja lu itu beda wilayah atau beda planet lah ya gitu. Jadi lu bisa keluar masuk. Gitu. Tapi itu hanya berlaku karena kita kerja ya, bukan karena kita mau bolak-balik. Jadi sekarang lu udah ngerasain dicek-cek gitu sekarang, harus kasih lihat KTP lah, surat lah gitu. Jujur nggak pernah. Belum ya? Jujur nggak pernah ya. Selama ini gue belum pernah ketemu sama orang-orang pemeriksaan gitu ya. Ada sih yang kayak maksudnya, tapi kalau misalkan kan kalau kita lewat tol untuk ke Bogor ataupun keluar planet, selalu ada tuh pos-posnya. Maksudnya selalu ada kayak pos polisinya, selalu ada yang siaga gitu. Tapi gue nggak tahu sih sejauh apa karena muka gue yang terlalu imut, cantik, manis, dan baik hati ini, jadi mereka nggak pernah nanyain gue, gitu kan? Nah, bagian ini tolong disensor ya kok, bahaya. Mau dihilangin aja nggak volumenya dulu? Mau dihilangin aja nggak suaranya? Iya itu maksudnya. Pip gitu. Itu jelas-jelas gue tidak melanggar loh ya, gitu. Pakai jangan sensor, emang gimana ya, udah terlahir cantik dan udah terlahir seperti ini apa udahlah gitu. Ini juga disensor, berbahaya. Nonton Healthy People, kalau kita bikin mereka jadi unhealthy people, yang salah siapa? Oh enggak apa-apa dong. Pasti semua akan jadi healthy gitu, karena ada gue di sini gitu. Tuh, kan dia cari kerjaan, dia bikin sakit terus dia sembuhin kan. Aduh, bener-bener nih satu. Tapi gue belum pernah gue misalnya diberhentiin, tapi gue pernah melihat orang yang diberhentikan. Itu ada orang yang dicek. Kayaknya sih mungkin kalau feeling gue, karena waktu itu di dalam mobil itu kayak yang keluar itu ramai banget. Jadi kayaknya, lu tau gak sih kayak mobil angkot charteran? Angkot yang dicharter, terus mungkin
serombongan atau sekeluarga tuh ya naik di situ. Jadi kayaknya polisinya juga memberhentikan karena melihat kok crowded sekali gitu. Mungkin ya gitu, gue rasa sih, tapi itu menurut gue sih wajar ya, lu bejubel-jubel di dalam situ yang harusnya cuman berapa orang di dalam situ ya, jadi ya menurut gue sih wajar untuk kayak oh pantas aja lu diberhentiin gitu. Kalau gue sih belum pernah, puji Tuhan haleluya alhamdulillah ya, belum pernah sih. Mungkin belum pernah. Gue pikir lu Belum yang ada di angkot itu. Memang ya. Gue yang berhentiin angkotnya gitu. Oh, Gue bilang, kan? udah di stop belum gitu. Gue suruh stop dulu. Perjalanannya. Tiba-tiba so jadi preman dong dia. Udah stop belum gitu. Nah, baik lagi nih, Sa. Kan kalau yang sudah divaksin dan sudah menerima sertifikat itu berarti sudah boleh. Bagaimana kalau misalkan dia baru divaksin sekali? Kan dia ada jeda waktu kan? Itu, ya benar. Sekarang kan kita dapat dua vaksin ya, Sinovac sama AstraZeneca. Ya, Kan? AstraZeneca, Nah, betul. Kalau si Sinovac itu kan 2 sampai 4 minggu kan untuk vaksin lanjutannya. Iya, betul, 4 minggu. Ya, kurang lebih 1 bulan. Betul. Sementara si AstraZeneca ini kan 8 sampai 12 minggu. Betul. Nah, sekarang 8 sampai 12 minggu cepat. Gimana mereka yang baru vaksin sekali, ya kan? Dan mereka sudah PCR, apa mereka boleh? Boleh aja, nggak ada masalah gitu. Kalau untuk AstraZeneca sendiri kan memang dia dia lebih wide ya, jadi lebih panjang dia masa berlaku di dalam tubuhnya tuh, masa aktifnya tuh memang lebih panjang, makanya diambilnya kurang lebih 3 bulan, bisa sampai 3 bulan baru kita booster lah gitu, baru dapat suntikan yang kedua gitu. Nah, sebenarnya sih baru dari vaksin pertama pun sebenarnya pasti kalau kita udah vaksin dari Peduli Lindungi itu atau dari 119 itu pasti udah kasih tahu Anda telah melakukan vaksinasi pertama gitu, atau Anda telah selesai melakukan vaksinasi. Itu tuh ada keterangannya. Kalau misalkan kayak kok gue nggak pernah dapet ya, kok gue nggak pernah di SMS ya. Nah, ini informasi penting ya, bukan spoiler, ini iklan sedikit. Silakan cek di websitenya Peduli Lindungi, masukkan NIK di situ sama nomor telepon, nomor HP yang didaftarkan. Nah, tinggal ketik di situ, enter, muncul deh. Oh, Anda telah melakukan vaksinasi di mana gitu ya, di fasilitas kesehatan mana, itu kelihatan gitu. Vaksinasi 1, vaksinasi 2 gitu. Itu semua kelihatan gitu. Terus nanti keterangan vaksinnya bisa kita download. Udah deh gitu. Jadi kadang-kadang kan yang udah vaksin, kok saya nggak dapet, misalnya kok saya belum di SMS. Kadang-kadang ya karena ini kan data terpusat, terus jutaan orang yang di di blast atau di SMS, bisa aja kan ada error atau nomornya nggak nyampe, atau Anda lagi nggak punya pulsa gitu kan, terimanya malah keduluan sama SMS mama minta pulsa, atau mama lagi di kantor polisi gitu kan. Nah, mungkin jadinya SMS si Peduli Lindunginya ketiban tuh sama SMS kayak gitu. Jadi kalau kemarin gue mau isi pulsa ya, terus mama isi pulsa bukan, sekarang Sasa minta pulsa. Enggak, sekarang sih kalau gue mah jangan Sasa minta pulsa, Sasa minta kuota gitu. Iya bener kuota. Sekarang pulsa kayaknya udah nggak zaman, bro. Pulsa udah nggak zaman. Sekarang pulsa udah nggak zaman. Kuota. Tapi masih ada loh, ya intermezzo, masih ada loh yang melakukan kayak gitu, dan gue pernah dapet baru-baru ini. Jadi lu pernah dapet SMS Sasa minta pulsa? Enggak, mama minta pulsa gitu, kayak nak tolong kirimin mama pulsa dong ke nomor ini nomor baru mama ya, tapi SMS. Gue kayak Oke, baik lagi. Ini agak intermezzo. Maaf ya. Baik lagi nih, ini agak melenceng dari topik kita. Sebenarnya apa yang nyebabin perbedaan jangka waktu
antara tiap vaksin itu, Sa. Yang kan tadi kan seperti dibilang Sinovac 2 sampai 4 minggu. Terus sementara AstraZeneca kan 8 sampai 12 minggu. Itu apa yang nyebabin? Selain isinya ya. Isinya kan juga pasti beda. Atau sama? Isinya sama. Sama. Basicnya sama ya. Basicnya sama gitu. Maksudnya bahan bakunya ya pasti sama. Ya istilah kata vaksin ini sih antara Sinovac sama AstraZeneca itu adalah sama-sama virus yang dilemahkan gitu, yang dimodifikasi sedemikian rupa, yang disimpan dan ditaruh sedemikian rupa di dalam botol kenan kecil itu gitu ya, yang akhirnya kita terima sebagai vaksin gitu. Kenapa kok ininya panjangnya lama ya gitu? Yang satu cuma sekitar 1 bulan, tapi yang satu bisa 2-3 bulan nih. Ya, karena bahan tambahannya lah itu yang berbeda. Contohnya gini. Contoh, kita mengenal di dalam di dalam dunia masak-memasak, dalam dunia masak-memasak kita mengenal adanya pengawet-pengawet alami seperti garam dan gula gitu. Ya kan pernah pasti ya, gue tahu Andrew pasti waktu dulu pelajaran pasti sih dia keluar, gue tahu dia pasti bolos di mata pelajaran IPA ini. Andrew pernah cerita sama gue, Sa, dia itu selalu rajin ikutin pelajaran, jadi nggak pernah bolos. Ini endingnya nggak enak biasanya nih. Enggak, beneran. Dan mata pelajaran dia adalah PKK. Apa tuh? PKK nggak tahu? Oh, pekerjaan kerajinan apa? PKK. Apa ya? Gue taunya ibu-ibu PKK. Iya. Intinya yang menjahit. Iya nggak sih kok? Iya nggak sih? Kalau zaman gue namanya KTK. Kerajinan. KTK apa itu? Kayaknya zaman kalian tuh beda semua deh sama zaman gue. Nggak ada tuh gue. Oh, lu udah zaman jebot 100 tahun yang lalu berarti saya. Nggak ada. Gue kan paling imut-imut dan paling manis di antara kalian. Ya, ini disensor juga kok satu lagi. Balik ya. Jadi kan ibarat maksud gue kasih analoginya bahwa kalau misalnya ikan deh ya kan, ikan yang biasa sama ikan yang dijadiin ikan asin kan lebih awet, bisa disimpan lama si ikan asin, bener nggak? Ya kan? Atau kayak misalnya diasapkan gitu ya, teknik pengasapan gitu, maksudnya diawetkannya jadi dia bisa lama. Nah sama nih si vaksin ini, kalau Sinovac yang ngebawa dia nih, yang membuat dia jadi awet itu cuman punya istilah kata baterainya ya cuman tahan di 1 bulan, sedangkan si AstraZeneca ini ya si pengawetnya ini, pengawet yang membawa ke dalam tubuh ya, itu bisa bertahannya lebih lama gitu. Ibarat kata kalau Sinovac itu istilah kata ikan biasa, kalau si AstraZeneca ini ikan yang sudah melalui proses pengawetan. Nah, gitu. Jadi makanya dia bisa bertahan lebih lama. Kurang lebih sih biar gampang analoginya kayak gitu. Pasti nanti akan jadi muncul pertanyaan. Jadi mendingan yang mana? Kan gitu dong. Betul. Pasti nanya dong. Betul. Jadi gue mendingan yang mana nih antara si Sinovac ataupun AstraZeneca gitu kan? Sebenarnya sama-sama baik gitu. Dua-duanya sama-sama baik gitu. Kalau dari pandangan gue pribadi gitu ya, dari pandangan gue pribadi itu yang penting yang mana yang tersedia gitu, yang mana nih yang tersedia. Selama itu tersedia, lebih baik ya udah lu terima aja sih vaksin yang mana saja gitu, meskipun sebenarnya banyak hoax yang beredar ya antara kedua vaksin ini, baik Sinovac maupun AstraZeneca tuh banyak kok hoaxnya gitu. Dan sebenarnya sama-sama bagus. Cuman kalau mau dilihat lebih detail, sebenarnya untuk vaksin AstraZeneca itu dia lebih banyak penelitiannya dan lebih banyak, karena kan AstraZeneca itu fun fact ya, dia adalah vaksin COVID pertama yang diakuin sama WHO. Nanti kalian bisa cari ya informasinya gitu ya. Maksudnya gue ngomong nggak ngada-ngada nih gitu. Terus AstraZeneca itu dipakainya itu banyak di UK, negara-negara Eropa gitu ya, Australia gitu ya. Kenapa?
apa namanya, dan itu udah banyak nih, maksudnya udah jutaan orang nih yang divaksin di sana gitu ya, karena melihat bahwa ya itu tadi si efikasinya itu di dalam tubuh itu lebih panjang menurut mereka gitu. Dan ada lagi satu fun fact nih, kalau misalnya buat teman-teman kita yang muslim kan mereka ada apa namanya umroh ataupun naik haji ya gitu ya, ada pergi ke tanah suci, beribadah ke tanah suci. Kalau beribadah ke tanah suci ya, justru sertifikat vaksinasinya yang diakuin itu adalah AstraZeneca loh, yang diakuin sama si Arab Saudi. Iya. Termasuk kalau misalnya buat teman-teman yang Kristiani mau masuk Yerusalem, Israel, kalian juga sebenarnya yang diakui adalah sertifikat AstraZeneca. Jadi menurut gue sih pribadi sama aja baiknya, sama aja bagusnya, gitu ya. Sekarang kan karena kan kita dapat vaksinnya kan gratis nih, gitu ya. Maksudnya pemerintah kasih nih ke kita, gitu. Beda cerita kalau misalkan, oh ya ini gue vaksinnya harus bayar sendiri, harus keluarkan kocek sendiri. Nah itu mungkin kita bukan punya lebih banyak pertimbangan nih. Tapi ini kan kita udah dikasih gratis, ya udahlah gitu. Artinya ya sudah melalui proses panjang gitu ya, melalui proses penelitian yang panjang, uji klinis yang panjang gitu. Jadi menurut gue tidak ada yang lebih tidak ada yang berbahaya dan tidak ada yang lebih oh ini baik banget gitu, sama aja sih gitu. Paling sama efek sampingnya aja kali ya setelah vaksin kali ya, yang agak beda ya antara Sinovac sama AstraZeneca kali ya. Oke, kalau nanya kayak gitu sebenarnya sama aja kok. Kenapa? Karena ini pengalaman pribadi ya. Maksudnya karena kan lagi-lagi gue penanggung jawab juga nih untuk program vaksinasi di tempat gue gitu. Nah, dari pengalaman gue, apakah yang vaksin Sinovac itu ada yang pernah menimbulkan gejala? Ada. Apakah AstraZeneca ada yang menimbulkan gejala? Ada juga. Ada nggak yang nggak ada? Ada juga gitu. Jadi kayak kemarin teman gue gitu ya, kebetulan dia vaksin tempat gue, vaksin pertama Sinovacnya B aja gitu, kayak bener-bener oke banget lah gitu ya, maksudnya nggak ada apa-apa, nggak ada rasa apa-apa, nothing gitu. Tapi begitu dia vaksin kedua ternyata dia demam gitu, barulah dia demam, meriang gitu ya, mulai badan pegelinu gitu, seperti itu. Tapi gue bilang oke, istirahat dulu, banyak minum segala macem gitu ya, minum obat penurun panas gitu, karena gue bilang ya sama aja sih kayak vaksin anak-anak. Gue kan udah pernah bilang tuh, vaksin anak-anak kan ada yang buat panas juga kan, sama di sini juga prinsipnya vaksin sama seperti itu. 2-3 hari udah balik lagi, udah cerah ceria kembali gitu. Si AstraZeneca juga sama kayak gitu. Nah kebetulan nyokap gue itu kemarin dapat vaksin tuh AstraZeneca. Puji Tuhan, haleluya, nggak ada apa-apa sampai sekarang gitu. Dan benar-benar nggak ada apa-apa gitu ya. Ya udah dia berkegiatan seperti biasa. Kebetulan di nyokap gue nggak ada tuh demam ataupun pegel-pegel ataupun meriang atau apa, nggak ada. Jalan aja gitu. Tapi ada juga yang habis vaksin dia meriang. Tapi ya itu cuman nggak enak badan sedikit, pegel-pegel, 2-3 hari udah hilang gitu. Mereka udah lewat nih gitu. Jadi sama aja, jadi kalau dibilang efeknya beda ya, nggak juga sih ya, kalau dilihat lapangan loh, dilihat di lapangan itu nggak ada bedanya, sama. Iya, soalnya gini kemarin istri gue kan vaksin dapat AstraZeneca. Memang sih waktu dapat itu vaksin pagi, cuma begitu udah siang mulai pusing terus badan pegel-pegel gitu kan. Nah hari ini kan hari kedua juga masih gitu, masih pusing, badan masih pegel-pegel
gitu. Ya makanya kan Sasa sebagai dokter mungkin bisa kasih input, bukan input Andrew ya, Yang apa penting namanya Andrew kalau ya? kejadian Ya, kayak gitu, ya insight lah kalau gue bilang. iya, ya istirahat, banyak minum terutama gitu ya, nggak usah apa namanya, istilah kata nggak usah dipaksain, aduh kayaknya gue harus kerja nih gimana, enggak, dibawa istirahat aja, dibawa istirahat, makan cukup, istirahat cukup gitu ya, minum cukup, itu aja gitu, nggak usah, nanti dia akan memang akan mereda dengan sendirinya gitu ya. Sekali lagi sih, vaksin nggak membuat kita bulletproof ya, artinya maksudnya dengan kita vaksinasi bukan berarti oh aku kebal COVID gitu ya, enggak gitu sih ya. Sekali lagi, reaksi pada orang beda-beda gitu, beda-beda gitu, karena ya ini buktinya nyokap gue udah usia ya, maksudnya udah lansia lah ya, udah lansia dan divaksin AstraZeneca nggak ada masalah gitu. Kemarin juga cici sepupu gue juga kebetulan dia dapat jatah vaksin juga, terus apa namanya, pakainya kebetulan AstraZeneca juga. Ya udah, biasa aja gitu, dia pergi kantor biasa, kerja biasa. Gue tanya, Ci, ada rasa? Nggak ada. Oh ya udah gitu. Tapi ya itu ada yang kayak kepong gitu. Ada orang yang demam juga ada gitu. Sinovac ada nggak kayak gitu? Ada. Jadi sama gitu. Makanya kalau gue sih lebih berpatokan pada pengalaman klinis ya, maksudnya Betul. ngelihat orang-orang, oh ya, oh ternyata gue pikir oh AstraZeneca bisa lebih apa sih, lebih moderate gitu ya, maksudnya efeknya bisa lebih moderate, ternyata nggak juga, ternyata sama aja ketika yang udah terjadi, yang aslinya terlihat nih, oh sami mawon ya gitu, nggak ada bedanya gitu. Cuman ya itu lagi-lagi hoax yang beredar di masyarakat lebih kencang. Betul. Oh, sama satu lagi, ada kabar katanya ada satu vaksin baru lagi, itu namanya Johnson & Johnson, itu cuma butuh 1 kali vaksin. Johnson ini mohon maaf nih, ini adanya apa namanya, sampo bayi ya, bedak bayi, lotion bayi ya, Sudah katanya. kuduga. Ngomong-ngomong, gue kan belum browsing nih. Kalau kita vaksinnya beda jenis nggak bisa dong. Vaksin pertama sama kedua harus sama-sama. Betul, nggak bisa. Sinovac lagi gitu dong. Ya, kalau dapetnya vaksin pertama Sinovac, yang kedua ya Sinovac juga. Kalau vaksin satunya AstraZeneca, ya vaksin keduanya AstraZeneca juga. Itu nggak Kira-kira bisa. alasannya apa tuh kalau dari dunia kedokteran? Simple, karena apa namanya, supaya badan lu itu nggak bingung gitu ya, supaya badan lu itu tidak bingung, karena kan tadi istilah kata, jadi kalau misalkan di dalam vaksin itu kan ada zat pembawanya gitu ya, yang berfungsi, yang tugasnya itu bisa supaya dia bisa masuk gitu ya. Kalau gue boleh menjelaskan dengan bahasa yang agak sedikit lebih ribet, jadi kalau vaksin itu, si zat ini, si virus yang dilemahkan ini, dia itu harus dibalut dengan berbagai macam enzim supaya dia bisa nempel pada sel tubuh kita gitu. Nah, kalau vaksin satu lu Sinovac, dia kan ada pembawaan enzimnya, ada pembawaan enzimnya sendiri nih. Udah dikenalin nih sama badan. Udah kenal dong. Jadi ketika yang kedua kalinya dia sudah kenal, udah dia bisa langsung tempel gitu. Kalau begitu juga yang si AstraZeneca. Tapi kalau misalkan satu Sinovac, satu Astra, kan beda nih, karena enzimnya beda nih. Jadi dia, badan kita, sel kita tuh akan ngajak kenalan lagi gitu ya. Ibarat kata gue udah pacaran lama. Nah itu, dia udah pacaran lama terus selingkuh. Kan gue harus mulai lagi ya gitu. Gitu. Kan mau dari hati yang patah untuk mulai lagi kan susah gitu, untuk kenalan lagi kan susah. Nah, gitu. Jadi dari kamu. Ini curhatin, Bro. Iya, itu curhat. Yang gue tuh menceritakan yang relevan sama Andrew kok, gitu. Yang relevan sama si Andrew gitu loh. Lo lihat kisahnya dia, ceritanya dia dengan mata-mata berbinar, ya itu berarti dia, bukan gua. Gua kan cuma begini. Sorry sih, yang jomblo sih siapa?
Ya bener-bener ya, dari ngomongin, tadinya mau ngomonginnya mudik loh ya. Iya Gitu. benar-benar. Ini malah jadi ngelantur kemana-mana, ini malah balik-balik lagi ke vaksin. Kayak emang bener ya kok ya. Emang harus ada lagi sesi kedua ini buat vaksin. Pasti nih orang-orang nih udah mulai, apalagi dengan hoax-hoax yang beredar kan ya, gitu ya. Pasti kepengen banget. Ya, nanti kita buat ya. Nanti kita buat. Sekarang back to the topic, kita mudik dulu lah ya. Betul, Maksudnya bahas mudik, bukan mudik. Oke. Kalau gue sih jujur, gue nggak punya kampung, gitu ya. Kayaknya udah terlalu, Jakarta itu udah terlalu mendarah daging kayak di gue. Bohong. Tapi gue akuin, gue pengen mudik. Mudik kemana, Kak? Sebenarnya sih tepatnya gue butuh piknik ya, kurang piknik gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau mau ke piknik ada lah, itu di Jakarta kan restoran banyak. Benar-benar ada tuh. Ada Andrew ya, Jakarta Barat Andrew. Piknik. Dia nggak mudeng jelasin kok. Aduh, gue tunggu. Ini apa karena udah malam ya? Itu. Coba diulang. Ada tempat makan Andrew. Ya. Ada di salah satu tempat di Jakarta Barat Andrew ya. Ya kan ada piknik. Masih nggak mudeng, dia masih nggak mudeng. Bukan Drew. Kurang piknik, benar-benar kurang piknik nih orang. Bukan Drew. Iya, gue benar-benar kurang piknik. Makanya harus pulang tuh harus tenggo Andrew ya. Jalan emang bener-bener. Sumpah lu nggak tahu itu piknik ya? Emang ada tempat namanya piknik beneran? Ada. Gue nggak tahu. Tunjukin dulu. Emang iya. Jangan bilang ntar malu gitu. Enggak lah ya. Enggak beneran. Google aja beneran. Ada. This is true. Ada. Tempatnya itu dibilang bukan mall Andrew ya, tapi tempatnya itu pas di depan salah satu mall di Jakarta Barat. Dekat sekali sama rumah gua. Betul ada. Itu tempat makan tuh. Dan ya. Gila, ketahuan banget gue bukan anak mall. Gue nggak pernah ke mall, Jin. Itu bukan mall. Corona. Itu bukan mall Andrew ya. Ya dibilang mall juga nggak dibilang mall juga nggak juga sih. Ya, gitu enggak, bukan mall. Yang jelas tulisannya bukan piknik. Ya. Tapi dibacanya piknik. Nanti cari aja ya. Oke, balik lagi. Gue bener-bener butuh piknik kayaknya. Balik lagi. Oke. Jadi memang kalau dipikir-pikir dibilang kalau dulu kan mudik itu kan satu keharusan ya. Maksudnya memang sudah jadi tradisi, bukan keharusan, memang sudah menjadi tradisi. Apalagi buat saudara-saudara kita ya yang kerjanya jauh dan mereka pada saat Lebaran mereka harus ketemu yang merantau lah ya, merantau. Harus ketemu keluarga itu kan setahun sekali gitu kan. Apalagi sekarang di masa-masa kayak gini kan ya emang sulit gitu loh. Apalagi sekarang kan keluar lagi virus corona varian baru ya, B117 ya. Betul. Yang itu kan yang dari apa? India. Yes. Nah, itu ya memang kalau dipikir-pikir ya antara dilema juga sih ya sebenarnya ya. Ya kan, jadi ya mereka harus apa dibilangnya? Ya harus stay. Sebenarnya sih bukan pilihan sulit ya. Maksudnya gini. Coba kalau misalnya berpikirnya kayak gini. Kalau misalnya saya pergi mudik gitu ya, pergi pulang gitu ke tempat yang jauh gitu ya. Lu dari suatu tempat lu habis berkerumunan lah ya sama orang. Contoh gini lah. Yang apa namanya kayak kendaraan umum lah, lu naik kereta, naik bus, apapun itu kan lu berdesak-desakan, berjubel-jubel sama orang gitu ya. Lu nggak tahu kan mereka itu maksudnya sakit apa, punya riwayat apa segala macam kan lu nggak tahu gitu. Lu bersentuhan dan berkerumun dengan mereka. Anggap lu bersih, tapi belum tentu orang lain bersih juga. Kita nggak tahu. Nempel lah di lu nih si virus. Lu pulang ke rumah, ketemu dengan orang tua yang usianya sudah lanjut gitu ya.
orang yang sudah berusia lanjut kan daya tahan tubuhnya otomatis beda sama kita yang masih unyu-unyu ini gitu kan. Nah, lagi. Iya loh, memang masih unyu-unyu gitu. Dan sekarang kalau lu tiba-tiba karena kepulangan lu malah membuat orang tua lu itu menjadi sakit gitu ya, itu karena lu nanti lu akan merasa bersalah seumur hidup lu. Gue ada cerita, jadi ini teman dekat gue, dia kebetulan dokter juga gitu ya, cewek single sih dulu gitu. Terus dia tuh kemarin tuh iya di Highland dia teman gue cewek single gitu ya, ceritanya tuh dia homesick banget gitu, dia homesick banget. Terus udah gitu dia lagi dapat jatah liburnya agak panjang gitu, dari kan dapat jatah libur lah ya gitu. Karena dia sudah vaksin 2 kali, dia udah vaksin 2 kali loh ya, udah vaksin 2 kali gitu ya. Dia pulanglah ke rumah gitu. Memang sih dia tetap jaga protokol. Ya sebelum masuk rumah ya dia cuci. Istilah kata dia desinfeksi dirinya sendiri dulu deh gitu. Karena kan dia juga seorang nakes gitu. Jadi ngerti gitu ya. Gitu. Ya cuman sekali lagi kita kan nggak pernah tahu. 2 hari setelah dia pulang, tiba-tiba mamanya demam. Panik dong. Panik sepanik-paniknya. Gitu. Padahal nyokapnya sendiri waktu itu juga udah vaksin gitu. Jadi panik gitu ya, dengan aduh apakah gue pulang itu gue malah membawa virus nih buat keluarga gue gitu. Di situ waktu itu dia malam-malam sampai maksudnya nangis-nangis di telepon gue, aduh pokoknya nyokap gue harus dicek nih, gue merasa bersalah banget gue pulang gitu, harusnya gue lebih baik nggak usah pulang gitu meskipun gue sebenarnya dapat libur gitu ya gitu. Dia istilah kata ya udah lama lah dia nggak ketemu sama orang tuanya, ya menurut gue sih wajar lah, semua orang akan rindu ya. Betul. Betul, dan itu nggak bisa terhindarkan gitu. Itu berat ya. Biar Dinan saja bukan gua. Jangan rindu. Oke, next biar nggak terlalu serius, biar nggak ngantuk orang. Well, untungnya jujur gitu ya, memang sih si nyokapnya ini waktu itu memang untungnya gini, jadi di antigen itu dia positif, tapi setelah di PCR dia negatif gitu. Ya untungnya juga nyokapnya sih waktu itu juga udah vaksin juga, jadi gejalanya bukan gejala yang sampai berat banget sih, enggak gitu ya. Gue bersyukur, artinya dia bilang aduh gue bersyukur banget ya nyokap udah dapet vaksin, maksudnya dia juga vaksin, cuman dia benar-benar kayaknya mungkin dia merasa bahwa kayak gue bersalah banget nih, kayaknya gue kalau misalkan pulang ke rumah protokol gue harus lebih ketat gitu ya, apa yang harus gue bersihkan dari luar lah kasarnya, dia bilang kemarin seperti itu. Kasarnya kita, nah itu kejadian yang istilah kata kebetulan ada di kota besar, terus lu sudah dapat fasilitas, lu udah dapat perlindungan lah gitu, minimal dengan lu vaksin tersebut. Tapi kalau lu pergi ke kampung gitu ya, ke desa gitu ya, misalnya kemana lah ya gitu ya, ke kabupaten, desa, kota yang mungkin ya lebih dari luar planet gitu ya. Maksudnya kan biasanya kan orang tua yang jadul itu kan memang cenderung ada di kota-kota kecil gitu ya, yang memang jangkauannya itu lebih dalam gitu ya, mungkin terminalnya agak jauh, itu kata lebih sulit lah untuk dijangkau. Mereka kan fasilitas kesehatannya lebih minim dong, ya kan? Belum tentu juga mereka maksudnya sudah dapatkan vaksinasi, ya belum tentu, kita nggak tahu gitu. Terus kita pulang, kita nggak tahu kita bawa apa, orang tua kita belum divaksin atau keluarga yang lain di rumah belum divaksin, terus lu pulang udah kotor gitu kasarnya gitu. Dan kalau mereka sakit, salah siapa? Yang bawa siapa? Gitu. Itu yang harus menurut gue tuh kayak coba lalu pikir think twice nih gitu ya. Bukannya berarti kalau enggak, bapak gue sih udah vaksin, jadi ya gue yakin mereka nggak akan ketularan gitu. Nggak gitu coy, kan tadi seperti yang gue bilang ya, lu naik kendaraan umum itu lu ya istilah kata rame gitu ya, rame nih, lu berkerumun dengan orang yang nggak tahu
gitu. Itu yang ya nggak ada yang punya jaminan kan gitu. Dan sekali lagi kan juga ada istilah efikasi kan dari gitu. berarti kan nggak memang 100% kebal dong gitu kan. tepat, nggak 100% kebal gitu lah, tapi memang sangat membantu iya, tapi nggak menjadikan kita kebal. Dan ternyata Mungkin masih hanya banyak orang meminimalisir kali ya. betul minimalisir, tepat sekali gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya vaksin ini efektif maksimal lah ya gitu ya, apalagi kalau misalkan kita udah dapat herd immunity ya, itu luar biasa banget gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat menujunya kan ke sana gitu. Paling vaksinasi itu ya 60-70% lah gitu ya. Jadi maksudnya lu masih ada chance nih, meskipun lu udah misalnya lu udah terlindungi, ibarat kata let's say lu udah bisa terlindungi 70% gitu ya. Tapi lu masih punya 30% ya kan? Gitu. Kalau dalam perlindungan vaksinasi itu sebenarnya 30% itu adalah gap yang sebenarnya gede. Gitu. Sebenarnya gede loh. Itu gap yang sebenarnya sangat sangat besar gitu, dan itu masih ada chance gitu. Gue ngebayanginnya kayak pakai payung aja nih. Gimana sih 70% ya. badan lu nggak kenapa-napa gitu kan. Seru. Lu baru pakai payung doang, belum pakai armor suitnya Iron Man, belum pakai Jarvis. Luar biasa. Itu film action baru sah. Tapi banyak orang yang jujur masih menolak vaksin loh. Masih menolak. Fun fact, baru tadi kejadian tadi siang itu gue ditolak. Aku sedih. Alasannya kenapa biasanya? Nggak percaya. Jadi jujur gini, kalau di tempat gua gitu ya, jadi kan kadang-kadang kan kita kan maksudnya ada jam pelayanan ya, gitu ya. Terus kita juga ada, dan vaksin itu kan ada usianya, ada umurnya. Jadi ketika itu vaksin udah dibuka, usianya itu hanya bisa 6 jam gitu, hanya 6 jam doang dia waktunya. Nah, kalau misalkan dia udah kebuka terus lebih dari 6 jam ya dia akan rusak, terus nggak boleh dipakai lagi. Jadi nggak bisa itu diinepin, ya udah ini buat dikasih ke orang lagi besok gitu, nggak bisa. Jadi kayak lu sekali buka lu harus habis intinya gitu, lu buka lu harus habisin gitu. Nah, ini bukannya sepaket peti, bukan satu sasetan buat satu orang maksud lo gitu. Betul gitu ya, lu harus habisin gitu. Nah, biasanya dan tadi tuh di tempat gua kebetulan vaksinnya masih ada sisa gitu, tapi udah jam pelayanan udah mau habis dan sudah tidak ada orang yang datang gitu ya. Jadi jam pelayanan sudah habis dan tidak ada lagi orang yang datang yang memang sudah terdaftar untuk vaksinasi. Biasanya untuk vaksin-vaksin tersebut yang istilah kata ini kan sayang ya, daripada ini terbuang gitu ya, ini kebuang gitu kan, ini vaksin ini jujur berharga banget gitu. Daripada sayang gue buang gitu, jujur gue lebih baik kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Maksudnya misalnya kalau tempat gue ya OB-nya rumah sakit gue, satpamnya rumah sakit gue, gitu ya, cleaning service, pramusaji, ya pokoknya semua orang yang ada di itu ya kita berikan gitu ya, daripada vaksinnya mubazir gitu ya. Iya, daripada itu kebuang sia-sia kan, sayang gitu. Daripada tadi siang itu gue ada sisa memang tidak banyak gitu ya. Gitu. Terus ya udah dong, memang sih rata-rata orang-orang yang ada di rumah sakit gue memang rata-rata sudah tervaksinasi, kecuali kalau mereka penyintas. Ya, kecuali mereka penyintas dan atau mereka anak baru. Maksudnya kayak lu baru kerja nih di sini belum lama, jadi kayak lu belum daftarin ya sama kita untuk vaksinasi gitu. Andrew, biasa anak baru dipelonco dulu, Andrew. Nah iya betul. Kalau Andrew mungkin nanti pasti gue pelonconya habis-habisan tuh. Ya gue mau ke tempat lo aja. Gue ngasih buat divaksin, habis itu cabut lagi. Nah ya udah gue tawarin dong, maksudnya ayo Pak, ya pokoknya maksudnya sama orang-orang yang ada di rumah sakit gue lah, Pak Bu ayo kita vaksinasi gitu ya, vaksinasi gitu. Terus
ternyata tuh udah pada vaksinasi gitu ya. Gue jujur desperate gitu, maksudnya desperate untuk ngabisin sisa vaksin ini gitu, maksudnya sayang banget vaksinnya gitu. Kalau kebuang tuh gimana gitu. Lebih baik tuh karena kan pemerintah kepengennya yuk kita herd immunity bersama-sama gitu ya. Herd immunity itu bersama-sama. Udah coba gue hubungin orang-orang yang memang udah terdaftar di vaksin, udah dijapriin, diteleponin. Nah, tadi adalah gue semacam random karena udah saking desperate-nya. Random kayak orang-orang yang kurir. Nah, kurir yang ngantar barang ke rumah sakit gue. Gitu ya. Kurir barang lah, kurir vendor-vendor obat lah, ya pokoknya kurir lah ya gitu ya. Nah, gue tanya ini, Pak, udah vaksin belum? Gitu. Belum, Bapak mau vaksin nggak? Nggak apa-apa, yuk Pak, vaksin, mumpung ada nih vaksinnya. Gue random nih, gue tawarkan kayak gitu, random banget gitu. Terus dia bilang, nggak usah, saya nggak mau. Kenapa? Gitu, saya takut gitu. Terus security gue bilang, ini kami semua di security di sini juga divaksin kok Pak, nggak apa-apa gitu. Sama dokter Sasa aman kok Pak gitu. Buktinya kami di sini baik-baik aja gitu. Satpam gue sampai ngomong kayak gitu. Terus dia bilang nggak usah, saya nggak percaya sama vaksin. Oh, oke. Ya udah, aku mundur. Wow, ternyata masih dan itu waktu tadi tuh gue random banget, gue ketemu 3 orang kurir gitu yang kayak ya udahlah gitu kan. Dan gue tanya sama mereka dan tiga-tiga bilang saya nggak mau, saya nggak percaya. Satu bilang saya nggak percaya vaksin, dua saya nggak mau vaksin, saya takut gitu ya. Terus satu lagi apa gitu gue lupa gitu ya udahlah gitu. Well, in the end sih akhirnya kebetulan ada satpam yang baru masuk tuh, maksudnya dia baru kerja, akhirnya bisa lah kita berikan ke dia gitu. Cuman dari random itu ternyata orang-orang tuh ternyata masih banyak yang they don't believe it gitu. They don't believe it. Maybe COVID is exist or they don't believe it in vaksin gitu. Kayak ya udah, gue nggak percaya vaksin, atau yang mengatakan bahwa vaksin itu haram atau apapun gitu. Ya itu. Atau mungkin karena mereka takut mungkin karena kan hoaxnya kan kenceng banget tuh. Iya, betul. Mungkin juga itu hoaxnya karena saking kenceng ya. Menurut gue daripada berita positifnya lebih banyak berita negatifnya. Jujur aja gitu. Kan biasa kan gitu. Dan kalau negatif itu gampang dilihat, sementara kalau positif tuh susah banget gitu loh. Walaupun sudah sepositif tetap aja kurang betul bahasanya ya kok ya. Hal-hal negatif lebih mudah untuk diingat. Iya, lebih mudah untuk diingat. Makanya yang mudik ini pun berita-berita lebih banyak berita negatifnya menurut gue dibandingkan berita positifnya. Kalau ngomongin soal mudik ya gue pribadi kan juga ngeliat ada beberapa peraturan gitu yang kayak tabrakan ya kan, yang biasa mereka debatin kan, kenapa kalau mudik dilarang tapi kok kayak pusat perbelanjaan gitu-gitu buka, itu kan juga bikin kerumunan rame gitu kan. Nah terus gue ngeliat orang lain lah gitu bikin podcast juga gitu kan, salah satu dokter yang pernah nongol di podcast terkenal, aku tau lah siapa gitu kan. Nah yang ngomongnya nyablak juga gitu kan, terus dia bilang ya udah ini sebenarnya kayak pemerintah tuh serba salah kata dia gitu loh, lu maju ketabrak, lu mundur ketabrak juga gitu, istilahnya kena marah dua-duanya gitu loh, diem apalagi gitu kan. Jadi kenapa ya kalau mundur ketabrak udah jelas, kalau lu nggak bikin kalau lu nggak bikin aturan larangan mudik, kalau ada lonjakan angka diprotes biasa kan, lain pemerintah. Cuman kalau dibikin dia protesnya yang kayak tadi gitu kan. Nah cuman kan kalau udah bikin ya kita bisa bilang ya kita kan udah ngelarang, udah menghimbau untuk tidak melakukan hal itu gitu. Kalau dari situ gue ngeliat
aturan yang tabrakan itu jadinya ya buat make sense lah gitu loh buat gua gitu. Meskipun sih ya pro kontra ya. Ya pasti ada pro kontra, di antara peraturan itu pasti ada pro kontra. Betul, setuju. Tergantung Betul. tergantung kita lihat. Tergantung dari mana lu mau melihat. Yes. Gitu. Tapi kalau menurut gue, kalau gue ya, kalau if I were the government gitu, kalau gue jadi pemerintahnya, jujur, gue akan diam. Gue akan membiarkan masyarakat melakukan apa yang mereka suka. Gitu. Kalau pernah dengar, zaman dahulu kala, gue lupa ya antara di Prancis atau di UK gitu. Dulu kan Prancis sama UK itu stadion bolanya itu sama kayak kita, jadi kan ada pagar tinggi gitu loh, ada pagar tinggi. Tujuannya kan supaya pendukung nggak masuk ke dalam lapangan kan, nggak sampai anarkis lah kasarnya kan gitu. Nah zaman dulu itu di sana itu anarkis banget gitu, jadi dibuatlah si teralis ini, maksudnya pagar ini, gitu, supaya supporter yang anarkis ini tidak sampai melukai pemain lawan ataupun wasit ataupun yang lagi main lah, yang ada di situ, yang ada di lapangan. Nah, suatu ketika pemerintah sana bilang gini, kalau kita begini terus, kita kan terus berbenturan dengan egonya masyarakat, terus dibenturkan gitu. Kalau gitu udah kita bebesin aja, dirubuhkanlah itu teralisnya, dibuka, biar kalau misalkan lu ada apa-apa gitu ya, lu tanggung jawab sendiri, karena kita sudah menghibau, kita sudah kasih tahu gitu. Kalau misalkan karena tindakan anarkis lu itu lu jadi celaka gitu ya, lu atau istilah kata mungkin idola lu jadi terluka, ya itu adalah resiko lu. Kenapa lo lakukan itu? Padahal sudah dikasih tahu jangan. Gitu. Jadi kayak lebih mengajarkan kayak you have to take the responsibility for what you have done gitu. Okay. Gitu. Kalau gue akan mengatakan lebih baik gue losin aja. Lo mau mudik lo silakan. Tapi gue udah bilang jangan mudik. Gitu. Gue udah bilang lo harusnya tetap jaga protokol gitu ya. Tapi lo nggak mau di situ. Aku nggak mau pakai masker, aku nggak mau jaga jarak, aku mau berkerumun aja gitu. Ya, silakan, nggak apa-apa gitu. Nanti tunggu lu dapat ya istilah kata lu dapat efek jerahnya. Nah, gitu. You taste it gitu. You already taste it about the COVID. Ya udah. Gitu. Lu akan baru nyadar bahwa aduh, kenapa gue nggak dengerin ya? Gitu. Menurut gue dan memang sih penyesalan selalu datang belakangan. Tapi menurut gue kalau gue ya, gue lebih baik masyarakat kita pintar kok, sangat pintar banget. So netizen tuh udah canggih, udah pintar banget gitu. Gue rasa harusnya mereka, kalau lu aja pintar gitu, misalnya lu pintar, lu bisa punya sumber informasi dari berbagai macam media dan hal, ya kenapa lu nggak bisa take responsibility for what you did gitu, apa yang udah lu lakukan, tanggung jawab aja gitu. Yang penting kan kita udah kasih tahu, ini loh kayak gini tuh nggak baik, lo lakukan silahkan. Kalau berakibat fatal, itu salah lu. Dan gue sih pengen banget gitu, kalau kan udah dikasih tahu lu jangan mudik gitu kan, terus lu mudik nih, terus lu balik dari mudik, terus lu kena COVID gitu ya. COVID ini kan ya pemerintah kita tanggung loh, pemerintah kita tuh tanggung untuk biaya perawatan COVID gitu. Pemerintah kita tanggung. Dan kalau misalkan kalau gua yang jadi pemerintahnya, lu abis dari mudik dan lu kena COVID, gue akan bilang, gue nggak mau nanggung lu. Kan salahnya di lu gitu. Lu udah gue kasih tahu, terus lu yang sakit, terus lu suruh gue bayarin lu. Nah, kayak, wow, enak banget lu ya gitu. Lu nggak bertanggung jawab apapun gitu. Padahal itu kesalahannya lu. Gitu. Itu yang kalau misalnya yang kayak bandel-bandel ya. Gitu. Menurut gue sih harusnya begitu, cuman lagi-lagi ya pemerintah kita baik. Negara kita baik. Menurut gue ya, negara kita baik. Iya, kalau gue lanjutin nih, Sa. Tapi sih gue cukup ngeliat lu sih sableng sih kalau gue bilang. Gue mikir gini kok,
kalau gua atau lu yang bukan nakes ngomong gitu, mungkin masih oke lah. Ini orang ini nakes. Ya kalau ada pasien COVID kan dia yang nanganin kan. Dan dia ngomong gitu istilahnya dia cari kerjaan yang dari tadi aja dia bilang dia udah nggak enak badan akhir-akhir ini capek gitu kan. Cari Dia kerjaan ngomong yang gitu. nggak ada dia ada ini. Cari luar biasa dia ya, nggak banyak pelayanan gitu lah ya. Buat gue pelayanan yang berlebihan sih nggak bagus untuk diri sendiri ya. Nggak ada me time. Pencegahan selalu lebih baik loh. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan gitu. Udah dikasih Makanya- tahu nih pencegahannya. Betul. Makanya dulu tanya lagi piknik Justru- tahu nggak? Piknik lagi. Ini lagi. Justru itu kan kalau kita ngomong pencegahan lebih baik, makanya kan ada dibuat peraturan kan buat mencegah gitu kan. Tapi kalau dia yang jadi pemerintah dia bilang dia nggak mau, dia biarin aja. Wah, gue bilang sih nekat juga nih orang. Ya udah terserah dia gitu kan. Nah kalau gue ngibaratin gini, benar stadion bola itu lu bikin tralis terus jadi nggak ada gitu kan. Kalau gue ngelihatnya ya dari sisi pemain bolanya nih, kebetulan kan gue juga pemain bola gitu kan. Gue mikirin gitu kalau bola bekel. sepak bola amatir, udah tuh jelas amatir. Gue bukan pro yang digaji atau apalah, tapi ya gue berandai-andai gitu kan. Gue jadi Cristiano Ronaldo yang main gitu, terus tiba-tiba gue main di sini gitu yang iklimnya anarkis gitu kan. Gak tau sendiri lah. Ya kita kalau sebagai pemerintah atau sebagai pihak manajemen mungkin ya udahlah terserah dia, kita kan udah kasih tahu gini-gini. Cuma kan kalau pemainnya kan insecure ya. Gue kalau tiba-tiba penonton turun terus gue cedera ya gue nggak bisa main next round gimana. Nah itu mungkin menurut gue manajemen atau pemerintah gitu kan care-nya di situ. Maybe gitu. Mungkin dia akan memikirkan itu juga gitu kan, karena mungkin ada yaitu insecurity-nya gitu. Ya kan tadi gue bilang if I were the government, gue orang yang cukup mungkin sadis gitu ya. Sadis, gue cukup tegas gitu kayak kalau A ya A, ya B ya B, kalau iya enggak gitu. Nggak ada yang abu-abu gitu. Kalau kata Andrew, jangan jadi kayak cewek gitu. Iya enggak, jangan abu-abu. Ya kan? Kalau mau enggak gitu. Jangan PHP-in gitu. Nggak mau yang enggak gitu ya. Iya, kamu yang enggak. Oh. Nah, tapi gue rasa memang ayolah teman-teman, maksudnya gue percaya kita tuh, maksudnya kalian itu teman-teman tuh pinter-pinter semua gitu ya, apalagi dengan kemajuan teknologi yang ada gitu. Dan gue berharap justru karena dengan kemajuan teknologi, kecepatan informasi, harusnya teman-teman tuh bisa lebih bisa lebih bijaksana, bisa lebih dewasa, dan bisa mengambil tanggung jawab untuk apa yang teman-teman udah putuskan gitu, udah perbuat gitu. Bukan yang cuma sekedar, kadang lucu ya gitu. Karena kadang-kadang gue tuh melihat gini, lu sakitnya karena diri lu sendiri, tapi lu nyalahin orang lain gitu. Terus lu minta orang lain itu bertanggung jawab lagi atas sakit lu. Kayak make sense gak sih gitu? Kayak misalnya gue kerja lembur tiap hari, gue kecapean, gue sakit nih, maksudnya gue udah gak enak badan, akhirnya gue tumbang sakit. Kan gara-gara gue yang workaholic, gara-gara gue yang gak jaga kesehatan gue, gara-gara gue yang gak bisa ngatur pola hidup gue seperti apa, akhirnya gue sakit. Tapi gue nyalahin Andrew, gara-gara lu nih gue sakit gitu. Terus gue masuk rumah sakit, gue bilang, Andrew lu bayarin ya rumah sakit gue gak mau tahu, pokoknya kan lu adalah orang yang gue salahin gitu. Padahal Andrew gak ada hubungannya sama sakitnya gue gitu. Kayak aneh dong gitu. Dia bukan ada iya kan? Ada. Jadi plot twistnya itu gara-gara lu ngomong ke gue kalau lu tuh cantik, imut, dan kayak gitu, jadinya lu sakit. Gimana ya? Ya, Drew, gue nggak bisa sensor lagi nih kok. Gue nggak bisa menyembunyikan fakta gitu. Udahlah, biar healthy people juga pasti setuju kok sama gue gitu loh. Udahlah, Drew gitu. Cukup lah. Memang gimana? Aku nggak bisa bohong gitu. Cukup lah.
Iya, aku nggak bisa bohong loh. Ya aku udah terakhir cantik, manis, baik hati, lembut, Here we suka go again. menolong. Here we go again. Ini gue sakit beneran habis ini. Oh, nggak apa-apa, sakit silakan berobat ke saya. Tuh kan, dia cari kerjaan lagi. Seneng dia kalau ada pasien baru. Lu pasien abadi gua, Drew, dari dulu. Gitu. Ya, Selalu loh, mujarab kalau dari gue itu kok. Tanya. Harus mengakui Anda, ayo. kalau soal ini ya sedikit testimoni. Ini orang kalau ngasih obat ke gue rata-rata mujarab sih. Sampai gue bilang, Sa, lu berbakat ya jadi dokter ya. Jangan ada bener-bener. Dengan nada sinis kok. Jadi bukan memuji secara langsung. Terlalu emang. Ya, jadi itulah serba-serbi kita about mudik yang ngalor ngidul, ya, juga vaksinasi. Kayaknya nanti kita akan, teman-teman harus stay tune karena kita akan punya sesi lain untuk kita ngebahas vaksinasi jilid 2 gitu. Vaksin jilid 2. Kayak ini emang butuh sih gitu. Ya, kita akan bahas lagi serba-serbinya dan mudah-mudahan nih pada saat teman-teman happy holiday ya. Ini long weekend nih ya, lumayan long weekend ya. Dari cuti bersama nih sampai minggu depan ini mudah-mudahan tetap jaga protokol, jaga kesehatan, gitu ya. Harus benar-benar patuh ya. Gitu. Mudah-mudahan habis Lebaran nanti tidak ada lonjakan kasus COVID. Jangan buat Indonesia menjadi seperti India. Betul. Jangan sampai. Jadi teman-teman please banget kalau memang kalian benar-benar nggak butuh untuk berkerumun, ya nggak usah lah ya gitu. Silaturahmi silahkan, Lebaran bersilaturahmi, masih banyak hal yang bisa dilakukan dengan silaturahmi tanpa harus berkerumun. Gitu. Contohnya seperti kirimin ketupat ke rumah aku siap terima. Modus lagi. Iya dong, gitu. Aku kan juga mau berlebaran, menikmati juga lebaran dengan teman-teman yang merayakannya juga. Gitu. Kita ikut Bukan merasakan lebaran. Lu lebaran, bukan lebaran, lebar. Drew, udahlah, gitu. Kalau lu ngiri sama kecantikan gue, keimutan gue, udah. Akuin aja, nggak usah kayak gitu. Gue pusing bener dari tadi. Gue bilang lebaran, dia ngarahinnya ke estetika. Iya, gimana lagi lah. Itu, ya memang apa adanya seperti itu, Drew. Udah ya, gitu. Gimana lagi kok harus disensor lah itu ya. Jadi tinggal saksikan aja kita di next episode ya. Ya, saksikan kita di next episode. Dan yang terakhir adalah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Lebaran buat semua healthy people yang merayakan. Keep health, stay keep healthy. safety ya. Stay healthy and keep safety. Oke. Ciao. See you. Guys. Bye-bye. Bye-bye.